السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل أولياءه لعباده كالنجوم والأقمار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormatin, yang kita muliakan, Mutawalli Magam Keramat Luar Batang Al-Habib Hussein bin Hasan Al-Aidrus. Kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah, dalam sehat, afiat, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan seluruh jami' sadah al-adarisah, seluruh keluarga besar Al-Aidrus, wa kafatil habaib al-mayamin, bil khusus Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas, dan para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah dengan keberkahan, kebesaran magam Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Aidrus. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, yang ikut andil dalam acara ini, yang terhubung dengan acara ini, setelah acara ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat acara ini mudah-mudahan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah berikan jalan keluarnya. Dan kita minta kepada Allah berkahnya Habib Hussein dan jin-jin beliau, aulia salihin, dan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, fi khair wa lutuf wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara yang begitu penuh dengan keberkahan, yaitu haul daripada Imam Al-Habib Al-Qutb Al-Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Aidrus, di mana acara haul seperti ini adalah acara yang lumrah di kalangan para habaib. Dan kita juga para muhibbin sering mengadakan acara haul, mengikuti acara haul. Ketahuilah bahwasanya acara haul ini yang pertama kali mentaksis, yang pertama kali mengadakan, ini bukan orang lain tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib kita orang-orang yang faham betul tentang agama Islam. Mereka ngadain haul bukan asal-asalan, tapi ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang datang dari Al-Imam Ibn Abi Shaybah. Beliau ini adalah salah satu rijalul Bukhari, salah satu orang yang hadisnya dipakai sama Imam Bukhari. Katakanlah salah satu guru daripada Al-Imamul Bukhari. Beliau adalah penyusun kitab Al-Musannaf, orang yang sangat soleh, yang dalam riwayat hidupnya disebutkan beliau seumur hidupnya telah mengkhatamkan Al-Quran 24.000 kali. Al-Imam Ibn Abi Shaybah meriwayatkan sebuah hadis dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abbad bin Saleh atau Ubadah bin Abi Saleh. Beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yazuru qubur asy-syuhada bi Uhud ala ra'si kulli haul. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengunjungi, berziarah ke makam para syuhada Uhud ala ra'si kulli haul,
saban penghujung tahun, di setiap tahun secara rutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan ziarah ke makam syuhada Uhud. Kemudian di sana beliau berdoa, "Salamun alaikum tibtum bima sabartum wa ni'ma 'uqbad dar." Didoain nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar kita tahu bahwa acara haul di mana-mana yang pertama kali ngadain sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ngikutin jejaknya Ahlul Bait, ngikutin keluarganya Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad yang mereka jauh lebih ngerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara kagak langsung kita mungkin dari masih kecil dibawa sama orang tua kita, dibawa sama abah sama umi kita, sama jida kita, manjid kita, datang haul, kita kagak ngerti itu. Tapi ternyata secara tidak langsung kita lagi dimasukin ke dalam ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana masyhur di Indonesia, orang yang pertama ngadain haul adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi yang magamnya di Gubbah dekat Sunan Ampel di Surabaya sana. Beliau adalah orang yang pertama kali mengadakan haul seperti ini. Yang diadakan adalah haul salah satu guru beliau, Al-Habib Muhammad bin Tahir bin Umar Al-Haddad yang magamnya di Tegal. Yang anaknya Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad di Gubahnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Itu yang pertama kali mempopulerkan acara haul seperti ini di Indonesia, sehingga orang-orang pada ngikutin di mana-mana ngadain haul. Jadi orang-orang yang pada ngadain haul pada hakikatnya dia lagi ngikutin jejak keluarganya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang ngadain haul ulama fulan, kiai fulan, tapi sama keluarga Nabi sama habaib kagak demen, aneh. Ajarannya diikutin tapi keluarganya kagak didemenin. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama yang perlu kita ketahui, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, karena waktu kagak panjang, zuhur jam 12 kurang 50, saya akan tutup saja acara ini dengan sebuah hadis Nabi SAW yang terakhir. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW menyelesaikan perang Badar, begitu kelar perang Badar, beres-beres Nabi dengan para sahabat, Nabi Muhammad SAW dari jauh manggilin musuh-musuhnya, manggilin Abu Jahal, manggilin Uqbah bin Abi Mu'aid, kufar Quraisy yang ikut perang Badar ngelawan Nabi Muhammad SAW. Dari jauh Nabi panggilin satu-satu, ya Aba Jahal, atau ya Amr bin Hisham, ya Uqbah bin Abi Mu'aid. Disebutin tuh satu-satu nama-nama musuhnya sama Rasulullah. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Saya mau tanya sama kalian, kata Rasulullah, bagaimana keadaan kalian setelah pada mati? Apakah kalian dapat janji Tuhan kalian? Kan Tuhan kalian sama kita kan kagak sama. Katanya Tuhan kalian, katanya tuh patung-patung dianggap Tuhan sama kalian. Gimana tuh habis mati baru terbuka, sekarang dapat gak janjinya? Nahnu wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kata Rasulullah, kami umat Islam telah mendapatkan benar janji Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kami tidak mengingkari janji. Allah janji sama saya, perang Badar ini bakal diberi kemenangan, dan kami diberi janji itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Sayyidina Umar dari belakang, kalau kata orang Betawi nyeletukin, nanya, ya Rasulullah, atunadi gauman gajjayahu? Ya Rasulullah, emang bisa manggil-manggil orang yang udah pada jadi bangke? Itu bangke ya Rasulullah, Abu Jahal udah pada jadi bangke, kok dipanggil-panggil? Ini Sayyidina Umar nanya biar kita tahu ilmu. Sahabat Nabi itu Pak, gerak-geriknya diatur sama Allah biar keluar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi model apapun gerak-geriknya turun ayat Quran. Kalau nggak begitu kagak turun tuh ayat Quran. Makanya kita disuruh jaga akhlak sama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, atunadi qauman gajjayahu? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mahum bi asma' minhum lima aqul. Ma antum bi asma' minhum lima aqul. Ma antum bi asma' minhum lima aqul. Wahai Umar, wahai para sahabat-sahabatku, ketahuilah
suara saya lebih kedengeran sama mereka daripada sama kalian. Kalian tidak lebih dengar suara saya daripada mereka. Mereka tuh lebih peka. Artinya orang kalau udah meninggal dunia, hilang yang namanya gravitasi dari kehidupan dia. Para ulama radhiyallahu anhum seringkali mengambil istimbat, mengambil pelajaran dari hadis ini. Kalau orang-orang kafir yang mati aja bisa dengar suara orang hidup yang manggil-manggil dia, bagaimana dengan aulia Allah Subhanahu wa taala? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian anggap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mereka mati. Makanya kagak sedikit orang-orang kalau dapat masalah manggil, ya Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus luar Batang, doain anak saya yang lagi begini, doain urusan saya yang lagi begini. Mereka hidup, Habib Husain ngedengar suara kita. Bahkan umi saya selalu kalau ada apa-apaan nazar Habib Husain luar Batang. Ada apa-apaan selalu ziarah ke Habib Husain luar Batang, dan selalu digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin mudah-mudahan Habib Husain mandang kita insyaallah. Kita yang hadir di sini nih, dosa kita banyak, akhlak kita banyak yang kurang rapi, ilmu kita pas-pasan, amal kita pas-pasan, banyak yang kurang dari diri kita. Tapi mudah-mudahan Allah yang pengen kita masuk ke dalam daerahnya Habib Husain, ini petanda Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosa kita. Allah perbaiki yang kurang baik dari kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Di akhirat nanti mudah-mudahan kita ada di belakang benderanya Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, di belakang benderanya aulia Allah as-salafun as-salihun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf hadirin sekalian apabila ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.